Well, selamat datang kembali. Bukan. Halo dan selamat datang di kamar, tempat di mana mendapatkan berbagai macam kisah yang akan menemani hidup kalian. Di kamar pertama kali ini, gue akan menceritakan sebuah kisah sedih yang terjadi pada seorang pegulat profesional wanita asal Jepang yang mendapatkan perlakuan bullying di dunia maya setelah rentetan kejadian dalam sebuah acara reality show yang pada akhirnya membuat dirinya tidak tahan lagi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. So, siapkan diri kalian and here we go. Hana Kimura lahir pada tanggal 3 September 1997 di Prefektur Kanagawa, Yokohama, Jepang. Ia terlahir dari seorang ibu yang juga seorang pegulat profesional. Saat masih kecil dan belum genap umur setahun, ayah kandung Hana sudah pergi meninggalkan Hana dan ibunya. Hana menyatakan kalau ayahnya berasal dari Indonesia, yang itu artinya secara garis keturunan membuat Hana menjadi seorang blasteran setengah Jepang dan setengah Indonesia. Dan dikarenakan kondisinya itu, membuat fisik Hana, khususnya pada wajah dan kulitnya, tampak cukup berbeda dari orang-orang Jepang pada umumnya. Dan itu juga mengakibatkan kalau Hana sering mendapatkan perlakuan bullying dari teman-teman di sekitarnya. Namun meski begitu, Hana tetap mengejar impiannya dan berhasil masuk ke dalam dunia gulat seperti sang ibu. Pada tahun 2005, saat umurnya masih menginjak 8 tahun, Hana sudah memenangkan sebuah kompetisi gulat lokal dan di tahun 2010 dia masuk ke dalam akademi gulat profesional. Semenjak saat itu, dia sudah banyak memenangi kompetisi dan sampai akhirnya dia harus melawan ibunya sendiri di dalam ring dengan tajuk acara pertandingan perpisahan untuk sang ibu yang akan segera pensiun dalam karir dunia gulatnya. Karir Hana dalam dunia gulat pun masih terus berlanjut. Selain berkompetisi, terkadang Hana juga suka mengolah bakat aktingnya di depan kamera. Mulai dari menjadi bintang dalam sebuah video klip musik, sampai pada akhirnya dia berhasil masuk ke dalam sebuah reality show yang populer di Jepang pada saat itu yang berjudul Terrace House. Terrace House sendiri adalah sebuah acara variety show dengan konsep di mana ada 6 orang yang terdiri dari 3 orang pria dan 3 orang wanita dari berbagai latar belakang berbeda yang diharuskan hidup dan tinggal bersama dalam satu atap dengan tujuan agar mereka bisa mengenal satu sama lain. Acara Terrace House mulai tayang dari tahun 2012 dan karena mengikuti tren yang tinggi dan juga saat itu sangat populer di Jepang, akhirnya acara tersebut dilirik oleh Netflix dan Netflix pun menyiarkan secara mendunia lewat platform miliknya mulai dari tahun 2015. Di umurnya yang ke-21, Hana terpilih sebagai salah satu dari 3 kontestan wanita dalam acara Terrace House Season 2019-2020. Di acara itu, Hana dimaksudkan untuk memainkan peran sesuai dengan latar belakangnya di dunia nyata, yaitu seorang pegulat profesional, yang berarti memiliki stereotip karakter yang kuat, berapi-api, gahar, dan semacamnya. Tapi sayangnya mulai dari saat acara tersebut ditayangkan, Hana sudah memiliki banyak haters, yang mungkin juga itu dikarenakan penampilannya yang agak eksentrik. Dan itu tambah diperburuk lagi setelah ada sebuah kejadian yang dikenal dengan insiden kostum dalam salah satu episodenya. Kejadian itu dimulai saat Hana secara tidak sengaja menggeletakkan kostum gulatnya begitu saja. Yang padahal, menurut Hana kalau kostum tersebut adalah benda yang paling berharga dalam hidupnya. Kemudian kejadian itu berlanjut saat salah satu cast dalam acara tersebut yang bernama Kai Kobayashi secara tidak sengaja memasukkan kostum gulat Hana tersebut ke dalam cuciannya. Dan pada akhirnya menyebabkan kostum gulat Hana jadi menyusut dan tidak bisa dipakai lagi. Akibat dari kejadian ini adalah Hana sangat marah kepada Kai. Tapi sayangnya, para penonton melihat kejadian ini dengan kacamata yang berbeda.
di mana seharusnya menurut mereka Hana tidak perlu bersikap berlebihan kepada Kai. Karena kejadian itu adalah sebuah ketidaksengajaan dan justru mereka malah balik menyalahkan Hana karena semua kejadian itu awalnya terjadi akibat keteledoran Hana itu sendiri. いや辛いのはすごいわかる。てめえがなんか言えよ。なんでずっと黙ってんの。あんたのせいでこうなってんの。お前が喋れよ。なんて言えばわかんない。今は本当にごめんしか言えない。別にビビに私の気持ち分かってもらおうとも思わないし、理解してもらおうとも思わないけど、一緒にするんだったら人のこともっと考えて暮らせよ。限界だよもう。京都の時からさ。ふざけた帽子かぶってんじゃねえ。触んなよ。 Dalam sebuah tayangan, di saat kejadian itu terjadi, Hana terlihat sangat marah kepada Kai. Bahkan, Kai sendiri pun sampai meminta maaf dan juga sempat mengatakan kalau dia akan mengganti rugi atas kesalahannya, meski dengan resiko kalau dia harus keluar dari acara Terrace House. Semakin banyak orang di jagat maya yang menyalahkan bahkan sampai menghina Hana. Mereka anggap Hana sudah membesar-besarkan sebuah masalah yang sepele. Sayangnya, reaksi dari penonton seperti inilah yang nantinya akan menyebabkan rentetan kejadian lainnya yang lebih ironis. Ternyata kamu memang jelek baik di luar ataupun di dalam. Kalau saja kamu bisa pergi dari dunia ini secepatnya, ucap salah satu komentar dari seorang haters. Setelah banyaknya cacian kepada Hana, Hana pun mulai membuat postingan-postingan di akun sosial medianya yang mengindikasikan kalau dia sudah lelah dengan semua ejekan dari mereka. Bahkan di situ tampak seperti Hana sudah ada tanda-tanda di tahap di mana ia ingin mengakhiri hidupnya. Seperti dalam salah satu postingan di akun sosial medianya yang memperlihatkan sebuah gambar seperti ada percikan darah yang di atasnya bertuliskan kata maaf. Setelah Hana memosting ungkapan maaf tersebut, bukannya berhenti, justru para haters itu masih terus melanjutkan cacian mereka kepada Hana dan bahkan lebih parah lagi. Seandainya saja kalau kamu bisa pergi dari dunia ini, kami pasti akan merasa lebih bahagia. Jadi pergilah, cepat pergilah. Sekali lagi aku mohon, cepat pergilah. Begitu ucap salah satu komentar. Menanggapi banyaknya cacian tersebut, Hana masih ingin berjuang dan terus memosting kata-kata permintaan maaf dengan harapan supaya bisa meredakan gelombang amarah kepadanya. Dan naifnya, ya, Hana berpikir kalau semua ucapan maafnya itu telah berhasil meredam semuanya. Hana pun berusaha bangkit dan terus melanjutkan hidupnya dengan turut ikut berpartisipasi di acara Terrace House untuk episode-episode selanjutnya. Dalam episode yang tayang pada tanggal 12 Mei, di mana Hana sempat tampil dengan gaya cosplay, di sana Hana terlihat sangat riang dan ceria. Namun, Ryota Yamashita, salah satu seorang komedian yang juga menjadi presenter dalam acara tersebut, melemparkan sebuah jokes tentang Hana dengan mengatakan, "Saya sangat terkejut melihat Hana sangat ceria, meski dia telah kehilangan sesuatu yang berharga di dalam hidupnya." Baguslah, ucap Ryota dalam jokesnya. Ternyata jokes Ryota itu tadi justru dimainkan oleh para haters dan mereka pun mulai mengungkit-ungkit tentang kejadian kostum itu lagi. Dan di hari berikutnya juga muncul sebuah video di YouTube yang sekarang sudah dihapus. Di sana memperlihatkan salah satu cast acara tersebut yang mengatakan kalau sebenarnya yang bersalah atas kejadian kostum itu adalah Hana. Hana pun merespon video YouTube tersebut dengan berkomentar kalau dalam insiden kostum itu 100% adalah kesalahan Kai. Bahkan, Hana juga mengatakan kalau dia sudah mengirimkan pesan kepada Kai untuk uang ganti rugi atas kostumnya tersebut. Tapi Kai hanya membaca pesan tersebut dan sama sekali tidak membalas pesannya. Karena ucapannya itu,
Lantas jagat maya merasa kalau Hana sama sekali tidak pernah belajar atas kesalahannya. Dan ini menyebabkan gelombang kedua dari para haters untuk kembali mencaci maki Hana, dan yang kali ini tampaknya seperti tidak ada henti-hentinya. Katanya kehilangan sesuatu yang paling berharga, tapi tidak lama dari itu aku melihat kamu berkencan dengan seorang pria dan di sana kamu terlihat tertawa bahagia. Aku jijik dengan tingkahmu itu, ucap salah satu komentar. Gelombang kedua ini sepertinya adalah akhir dari semua. Di sini, Hana sempat memosting foto gambar tangannya, yang di sana juga terlihat samar-samar seperti ada beberapa bekas luka goresan. Ini seperti mengindikasikan kalau memang selama ini Hana suka menyakiti dirinya akibat dari depresi yang dialaminya. Dalam tweet Hana yang sudah dihapus, Hana memang mengatakan kalau selama ini dia sering sekali mendapatkan perlakuan cyberbullying yang sangat parah. Pada tanggal 22 Mei 2020, Hana memposting fotonya yang sedang bersama kucing peliharaannya dengan tulisan, "Aku sayang kamu, sehatlah selalu, dan maaf," yang tampak seperti ditujukan untuk kucingnya itu. Kini para fans Hana menyadari kalau ada sesuatu yang janggal dan meminta agar Hana tidak melakukan sesuatu yang mengerikan. Tidak lama dari itu, Hana juga meninggalkan pesan kepada keluarganya yang berisikan, "Maaf dan terima kasih sudah melahirkanku." Itu merupakan postingan terakhir dari Hana, karena setelah itu Hana sudah ditemukan tidak bernyawa di dalam kamarnya dengan keadaan kepala tertutup sebuah kantung plastik, dan dalam forensik tercatat kematiannya adalah disebabkan akibat gas beracun yang dihirup dalam jumlah banyak. Hana meninggalkan dunia ini di usianya yang ke-22. Kru dan staf Terrace House mengucapkan dalam tweetnya kalau mereka turut berduka cita dan akan selalu mendoakan yang terbaik untuk keluarga Hana. Dan mereka pun juga mengatakan akan menunda jadwal penayangan acara Terrace House 2019-2020 demi menghormati Hana. Melihat dan menyadari tragedi ini, orang-orang yang dulu pernah membuli Hana sebelumnya, mereka semua seperti berusaha melarikan diri. Banyak yang cepat-cepat menghapus komen mereka, atau bahkan juga ada yang sampai harus menghapus dan mengganti akun sosial media mereka. Tidak lama dari ini, pihak Terrace House juga langsung segera menarik semua episode yang di dalamnya memuat Hana Kimura dari semua layanan streaming online-nya. Ibu Hana, Kyoko Kimura, menyatakan dalam sebuah interview kalau sebenarnya insiden kostum yang terjadi pada anaknya dengan Kai itu memang sudah direncanakan sebelumnya oleh pihak penyelenggara acara Terrace House. Mereka menginginkan kalau Hana memainkan peran karakternya sesuai dengan stereotip di masyarakat tentang seorang pegulat profesional yang tangguh dan kuat. Bahkan saat sebelum show dimulai, mereka pun juga sudah mengizinkan Hana untuk menampar Kai pada saat pengambilan gambar. Tapi pada akhirnya, Hana tidak melakukan itu, melainkan Hana hanya mengambil dan melempar topi Kai di dalam aksinya. Kejadian itu bukan hanya membuat Twitter Hana menjadi sasaran amukan warga maya saja, tapi kejadian itu juga telah menyerang keadaan mental Hana. Munculnya rasa anxiety dalam diri Hana. Itu membuat dia menjadi merasa kehilangan kepercayaan kepada para staf, kru, dan juga para cast lainnya dalam acara tersebut. Kai pun juga sempat ikut angkat bicara mengenai hal ini. Dia mengatakan kalau Hana dan dirinya memang cukup sering mengobrol dalam beberapa kesempatan, khususnya mengenai keluhan mereka perihal konten atau isi skrip yang telah diberikan kepada mereka. Bahkan menurut Kai, beberapa kali ia juga pernah diminta untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas, seperti saat dia diminta untuk menyentuh bagian tubuh Hana yang tentunya ia tolak. Kini Ibu Hana hanya ingin dunia tahu kalau persona putrinya yang dibawakan dalam acara tersebut hanya dibuat-buat dan sangat jauh berbeda dari dunia nyata. Perlahan, terbongkar juga ke publik mengenai skrip terkait dengan beberapa kejadian atau adegan dalam acara tersebut, yang salah satunya termasuk insiden kostum itu. Pada akhirnya, para staf dan pihak penyelenggara pun mengakui kalau semua yang terjadi memang sudah disiapkan. Fuji TV selaku pemilik hak siar original di Jepang juga pernah dimintai keterangan mengenai skrip itu. Mereka pun mengaku tidak mengetahui apa-apa.
Ini membuat gelombang keributan baru di internet, dan kali ini sasarannya adalah pihak penyelenggara acara. Singkatnya, setelah semua keributan ini, akhirnya pihak penyelenggara pun menyatakan permintaan maaf dan akan menghentikan penyiaran acara Teras House secara menyeluruh untuk season 2019-2020 yang tidak lama kemudian akhirnya disusul dengan keputusan mereka untuk menghentikan pembuatan program ini untuk selama-lamanya. Kini pihak pemerintah Jepang telah meningkatkan awareness mereka terhadap kasus cyberbullying setelah kasus ini mencuat dan menjadi pembicaraan internasional. Pihak polisi pun sudah terbuka mengungkap para pelaku pembulian terhadap Hana, dan mereka telah menemukan ada sekitar 1.200 pesan dari 600 akun berbeda yang terkait atas kasus ini. Bahkan mereka juga menemukan fakta di lapangan bahwa salah satu dari beberapa di antara pelaku yang sudah ditangkap telah membuat 200 akun berbeda dengan tujuan hanya untuk membuat ratusan pesan pembulian yang ditujukan hanya untuk Hana. Aku ingin membalas atas sikapnya di acara itu, ungkap salah seorang pelaku. Dia adalah satu di antara banyak orang yang pernah menghapus komentarnya di media sosial. Tapi untungnya Hana sempat men-screenshot tulisannya itu sehingga bisa dijadikan barang bukti untuk penangkapannya. Pelaku tersebut hanya menghadapi hukuman kurungan 30 hari dengan denda maksimal 10.000 yen atau sekitar 1 juta rupiah jika diubah kursnya menjadi mata uang Indonesia. Lalu ada pelaku lainnya juga yang mengatakan kalau dia hanya ikut-ikutan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang di internet, dan dia pun hanya didenda sebesar 9.000 yen atau sekitar 900.000 rupiah. Publik semakin jengah dan marah karena menilai tidak adanya keadilan dalam kasus ini, dan mereka pun menuntut hukuman yang lebih berat lagi bagi para pelaku. Dan sampai sekarang, hal ini pun masih menjadi bahan pembahasan bagi para pembuat hukum di Jepang. Pada tanggal 21 Maret 2021 kemarin, Kyoko Kimura, ibunda dari Hana Kimura, telah mendirikan sebuah organisasi non-profit untuk anti-bullying yang ia namai Remember Hana, dengan harapan supaya ia bisa membantu para penyintas atau korban-korban yang pernah tertimpa masalah seperti anaknya. Itulah akhir dari kisah menyedihkan yang terjadi pada seorang pegulat profesional asal Jepang yang memiliki darah turunan Indonesia. Semoga kalian dapat memahami dan memetik pelajaran dari kisah ini. Sekian kisah dari gua kali ini dalam episode kamar pertama. Selamat menjalani hidup untuk kalian semua, and see ya. 傷ついたの？怖い。でもなんかさ、思うのは何にもさ知らないわけじゃん、エミカちゃんのこと。そうね。なんか何も知らない人たちがさ、こう思うってさ言ってることってなんかあんま意味なくない？だって何も知らないんだよ。絶対なるだろうし、なんかそれを心構えをしてたつもりだったんだけど、だってさ、顔も見せないしさ、名前も言わずにさ、ネットを通して書いてんだよ。なんかやっぱ不安だったんじゃない？どう思われるかが、と思う。ただそれを私たちの限りある人生の中で、そういう顔も知らない、名前も知らないネガティブなことを言ってくる人たちのことを考える時間がもったいない。